Audio Jungle. Istana Siak Sri Indapura. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel YouTube Sahabat Saikna. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe-nya ya. Selamat mengikuti, bye. Halo Google. Halo Saikna, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah ada yang bisa saya bantu? Kabarku baik-baik saja. Google, coba jelaskan gimana sejarah Istana Siak. Terima kasih. Baiklah, saya akan coba membantu untuk menjelaskannya. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa para sahabat Saikna yang lagi mengikuti channel ini. Halo sobat, channel sahabat Saikna dimanapun berada. Semoga sahabat semua tetap sehat dan berbahagia. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Selamat mengikuti. Salah satu kerajaan yang pernah berdiri dan berkuasa di Pulau Sumatera adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kebesaran kerajaan ini dapat dilihat dari Istana Siak Sri Indrapura yang masih berdiri hingga saat ini. Istana Siak Sri Indrapura berlokasi di Sri Indrapura, Kepulauan Dalam, Kabupaten Siak, Riau. Istana ini memiliki nama lain yaitu Istana Aseraya Hashimiyah atau Istana Matahari Timur. Saat ini, Istana Siak Sri Indrapura sudah berstatus sebagai cagar budaya yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret tahun 2004. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah putra Raja Johor, Sultan Mahmud Shah, dengan istrinya Encikpong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada di bawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syah Bandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut. Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Shah kedua mangkat dibunuh Magat Sri Rama. Istrinya yang bernama Encikpong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecik dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau. Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara Tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecik yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat Shah. Dalam merebut kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan, anak Sungai Siak. Demikianlah awal berdirinya Kerajaan Siak di Buantan. Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buantan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Asyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin, tahun 1827 sampai tahun 1864 pusat kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap di sana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir. Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Asyaidis Syarif Hashim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun-tahun 1889 sampai tahun 1908.
Dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Aseraya Hashimiyah yang dibangun pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hashim ini Siak mengalami kemajuan terutama di bidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Asayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Sani, Sultan Syarif Kasim kedua. Bersamaan dengan diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan mahkota kerajaan serta uang sebesar 10.000 gulden. Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968. Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari permaisuri pertama Tengku Agung maupun dari permaisuri kedua Tengku Maharatu. Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim kedua mendapat gelar kehormatan kepahlawanan sebagai seorang pahlawan nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim kedua terletak di tengah kota Siak Sri Indrapura tepatnya di samping Masjid Sultan yaitu Masjid Syahabuddin. Di awal pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibu kotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 tahun 1999. Istana Siak ini terdiri dari 2 lantai dan berdenah segi 4 silang. Gaya arsitektur bangunannya tampak menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Setiap sudut bangunan terdapat pilar bulat dengan ujung puncaknya ada hiasan burung Garuda. Pintu dan jendela istana dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mozaik kaca. Ada 15 ruangan dari 2 lantai Istana Siak. Lantai 1 terdiri dari 6 ruangan. Sementara lantai 2 terdiri dari 9 ruangan. Adapun 6 ruangan di lantai 1 berfungsi sebagai tempat sidang dan ruangan untuk menerima tamu. Sedangkan 9 ruangan pada lantai 2 berfungsi sebagai tempat peristirahatan sultan dan tamu-tamu kerajaan. Saat ini Istana Siak Sri Indrapura berfungsi sebagai destinasi wisata sejarah di Provinsi Riau. Istana ini menjadi museum tempat menyimpan benda-benda peninggalan kerajaan Siak. Oh, begitu. Terima kasih sudah menjelaskan Google. Oke teman-teman, sekarang ayo kita mengelilingi Taman Istana Siak. Ayo mengikuti ya. Dah. Jadi pemandangannya sangat indah di sini. Di sini ada jembatan kaca, ada pemandangan-pemandangan, dan ada untuk tempat foto-foto, dan juga ada kapal. Di sini juga ada masjidnya, luas lagi. Cantik masjidnya, besar.
sini bisa tempat berfoto. Bagus pemandangannya. Bisa nampak jembatan kaca di seberang sana. Selamat mengikuti ya. Di sini juga ada sungai luas lagi, bisa masuk kapal. Ada kapal besar, kapal kecil yang sering lewat. Di sini juga bagus untuk berfoto. Nampak lagi bacaannya. Selamat mengikuti ya. Taman ini tempatnya pas berada di depan istana Siak. Selamat mengikuti. Biasanya kalau di hari libur banyak permainan di sini, guys. Ada banyak macam-macam mainan, guys. Ada kuda, odong-odong, yang lain-lainnya, guys. Kalau datang di sini, selain kita bisa dapat liburan dan rekreasi, kita juga dapat belajar mengenali sejarah negeri kita, guys. Jadi banyak positifnya loh. Ini masih di lokasi yang sama loh, yaitu taman bermain di depan istana Siak.
guys, kita lanjut kelilingnya ke ujung bagian sana. Kita lihat apa yang ada di sana. Yuk ikuti. Hati-hati ya guys, turun tangganya ya guys. Ayo, ikuti. Itu ada mamaku dan Umi. Halo mama, halo Ami. Apa kabar? Wah, di sini pemandangannya juga indah, guys. Jembatannya cantik. Ayo kita raksana. Wah guys, ada kapal lewat tuh guys. Kapalnya besar guys. Mau nyemberang guys. Cantik kapalnya guys. Ayo kita ikuti. Wah, kapalnya ada dua. Ternyata sungainya guys lebar juga, bisa lewat. Kapal kaku besar sekali, podernya banyak, dan di belakangnya juga ada kapal tongkang. Itu dia kapalnya satu lagi guys. Ya lagi guys. Lagi menyeret di kapal kokangnya guys. Wah, besar guys. Sungai Siak ini selainnya lebar dan dalam juga guys. Bisa dilewati kapal. Pemandangan di sini cantik sekali. Oke guys, sampai di sini dulu jalan-jalan kita ke istana Siak. Silakan datang ke sini.
lupa tekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Dan tetap mengikuti channel Sahabat Saikna ini. Sampai bertemu lagi.